Malam itu hujan deras mengguyur kota, menciptakan irama yang menenangkan di atas genting. Laras berdiri di dapur, menyelesaikan tugasnya setelah makan malam keluarga. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, wajahnya anggun meski lelah. Ia mencintai suaminya, Ryan, tetapi belakangan ini pernikahan mereka terasa hambar. Kesibukan pekerjaan membuat Ryan semakin jauh, meninggalkan Laras sendirian dalam kebisuan yang dingin. Di balik kesunyian, sepasang mata memperhatikannya. Pak Arman, mertua Laras, berdiri di ambang pintu dapur, sorot matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lelaki berusia 55 tahun itu masih tampak gagah, dengan rambut yang mulai memutih dan sorot mata penuh wibawa. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak seharusnya ada. Ada yang perlu dibantu, Pak. Laras bertanya dengan sopan, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup lebih kencang. Pak Arman menggeleng sambil tersenyum. Tidak, Laras, saya hanya ingin memastikan kamu tidak terlalu lelah. Ada jeda di antara mereka, keheningan yang aneh. Laras bisa merasakan tatapan Pak Arman yang berbeda malam ini, tetapi ia memilih mengabaikannya. Saya sudah biasa, Pak. Lagi pula, ini rumah saya juga. Pak Arman mendekat, meskipun tetap menjaga jarak yang sopan. Kadang saya khawatir kamu tidak mendapatkan perhatian yang cukup, Laras. Laras terdiam. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, sesuatu yang membuat perasaannya goyah. Saat itu, lampu dapur mendadak berkedip-kedip lalu padam. Pak, lampunya mati, Laras berbisik, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Pak Arman bergegas mengambil senter dan kembali menyalakan lampu kecil di meja dapur, menciptakan suasana yang lebih intim. Mereka berdiri cukup dekat, keheningan di antara mereka terasa berbeda dari biasanya. Laras bisa merasakan sesuatu dalam dirinya, sebuah ketertarikan yang ia tahu salah, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Pak Arman menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia menahan diri. Sudah malam, Pak, saya ke kamar dulu, kata Laras akhirnya, berusaha memutus momen yang terasa berbahaya ini. Pak Arman mengangguk pelan. Ya, istirahatlah. Tapi ingat, Laras, kamu tidak sendiri. Kalau ada apa-apa, saya selalu ada untukmu. Kata-kata itu terus terngiang di benak Laras sepanjang malam, membuatnya sulit memejamkan mata. Ia merasa hatinya mulai berperang, antara cinta pada suaminya dan perasaan asing yang perlahan tumbuh untuk Pak Arman. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari berlalu, tetapi bayang-bayang malam itu masih menghantui Laras. Tiap kali ia melihat Pak Arman, hatinya berdegup lebih kencang. Ia mencoba menepisnya, namun semakin ia melawan, semakin kuat perasaan itu mengakar. Suatu malam, setelah Ryan pergi keluar kota untuk urusan kerja, Laras merasa rumah lebih sepi dari biasanya. Ia duduk di ruang keluarga sambil membaca novel, tetapi pikirannya melayang. Langkah kaki terdengar mendekat. Saat ia mendongak, Pak Arman muncul dengan secangkir kopi di tangannya. Kamu belum tidur, Laras? Laras tersenyum tipis. Belum, Pak. Lagi baca, tapi entah kenapa susah fokus. Pak Arman tertawa kecil. Mungkin kamu butuh teman ngobrol. Mereka mulai berbicara. Awalnya hanya hal-hal ringan tentang pekerjaan dan keluarga, tetapi percakapan itu perlahan berubah menjadi lebih personal. Laras, ujar Pak Arman tiba-tiba, kamu pernah merasa lelah dengan semua ini? Pertanyaan itu menusuk Laras. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kadang iya, tapi ini hidup yang saya pilih. Pak Arman menatapnya dengan penuh pengertian. Kamu wanita yang kuat, Laras. Tapi kamu juga berhak bahagia. Keheningan menyelimuti mereka. Laras tahu ia harus pergi sebelum ia kehilangan kendali atas dirinya. Saya harus tidur, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Laras. Namun, malam itu Laras tidak langsung ke kamarnya. Ia berjalan ke dapur, mencoba menenangkan pikirannya. Langkah kaki terdengar lagi. Begadang di dapur lagi. Suara Pak Arman terdengar lembut di belakangnya. Laras tersenyum samar. Kadang saya merasa dapur adalah tempat paling nyaman saat malam. Pak Arman mendekat. Keheningan kembali menyelimuti. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pelan bahu Laras. Laras, panggilnya. Laras menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Dunia terasa berhenti. Mereka semakin mendekat, hingga akhirnya.
Ciuman itu terjadi. Laras tahu ini salah. Pak, kita tidak boleh, bisiknya di sela-sela napasnya yang terengah. Pak Arman mengusap wajahnya dengan lembut. Saya tahu, tapi saya mencintaimu, Laras. Laras tidak bisa menahan air matanya. Saya juga bingung, Pak. Saya mencintai Rian, tapi kenapa saya merasa seperti ini saat dekat dengan Bapak? Pak Arman menggenggam tangannya erat. Kita tidak bisa mengendalikan hati kita, Laras. Malam itu, mereka menyerah pada perasaan yang telah lama terpendam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun, pagi berikutnya, Laras dihantui oleh rasa bersalah yang semakin membebani hatinya. Ia mencoba bersikap biasa di hadapan Rian, tetapi pikirannya terus kembali pada malam itu. Hari demi hari berlalu, dan perasaan antara Laras dan Pak Arman semakin sulit dihindari. Hingga akhirnya, suatu malam, Pak Arman membuat keputusan yang mengejutkan. Laras, saya akan pergi dari rumah ini. Laras terkejut. Kenapa, Pak? Semakin lama saya di sini, semakin sulit bagi saya untuk mengendalikan diri. Saya tidak ingin melukai Rian atau kamu lebih jauh. Air mata Laras mengalir. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Bapak di sini. Pak Arman menghela napas panjang. Kamu harus bisa, Laras. Kamu punya Rian. Kamu harus menjalani hidupmu. Kepergian Pak Arman meninggalkan luka mendalam di hati Laras. Meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang tepat, hatinya tetap terasa kosong. Beberapa bulan kemudian, Laras menerima sebuah surat dari Pak Arman. Laras, aku harap kamu baik-baik saja. Aku meninggalkanmu bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku terlalu mencintaimu untuk terus menyakitimu. Jalani hidupmu dengan bahagia. Aku akan selalu mendoakanmu. Laras menangis saat membaca surat itu. Ia tahu bahwa cinta yang mereka bagi adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Malam itu, saat Rian memeluknya, Laras mencoba menerima kenyataan. Ia tahu, meskipun perasaan itu akan selalu ada, hidupnya harus terus berjalan.